Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir. وقال النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة كرام بررة والذي يقرأ ويتتأته وهو عليه شق له أجران أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الآباء في الله الأحباء، kaifa halukum? Alhamdulillah. Bapak-bapak yang saya cintakan Allah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada malam hari ini, malam yang cerah dari pagi sampai sekarang. Ini agak hara rendang sedikit. Semoga Allah memberikan cuaca yang terbaik ya. Kalau hujan yang tidak membawa bencana. Kalau panas yang tidak membuat kulit rusak. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan untuk materi pembelajaran kita. Materi yang kemarin kita sampaikan, kita sudah masuk bagian yang kedua pada hukum tilawah, yaitu bab mim sukun. Ada 3 hukum. Yang pertama namanya apa? Idgham. Idgham ya. Ikhfa syafawi boleh. Yang pertama kita namakan apa? Ikhfa syafawi. Yang kedua apa? Idgham mimi. Dan yang ketiga izhar syafawi. Sekilas pembahasan ini sering kita dapatkan ketika mungkin ngaji dulu. Nah, ikhfa syafawi untuk yang pertama kita coba sedikit rincikan. Di ikhfa syafawi, coba untuk bukunya kita buka di halaman 8. Ya. Ini udah ya. Ikhfa ini hanya sekedar penyebutan saja, ya, penyebutan namanya untuk membedakan dengan idgham. Ya, jadi ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki di nun sukun, ya. Nah, kalau ikhfa syafawi pada mim sukun. Ya. Pada mim sukun. Apa itu ikhfa syafawi? Lihat sini aja, jangan lihat buku dulu. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Ba, bi atau bu. Nah, mim dan ba ini satu makhraj. Betul? Ya, kedua bibir rapat. Maka cara bacanya merapat dua bibir. Ya. Jadi merapatkan dua bibir. Contohnya anak. Ya. Nah, contohnya malahum bihi, lahum bihi.
mim ketemu ba. Bacanya apa? Dirapatkan. Pak Ustadz, ada yang membacanya disamarkan Pak Ustadz, kayak iklab? Enggak ada. Ittifaq para ulama membacanya rapet. Ya, makanya penamaannya sebenarnya syafwiyah. Kedua-duanya syafawi, kedua-duanya bibir. Dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau mengatakan, fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Sekali lagi saya ulangi. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Yang pertama adalah mim sukun, hukumnya adalah ikhfa. Indal ba'i, tatkala bertemu dengan huruf ba. Wa sammihi syafwiyya, maka dinamakan dengan syafawi oleh para imam qiraah. Jadi penamaannya udah begini memang. Bukan ikhfanya samar, jadi bacanya disamarin, bukan. Memang penamaannya ikhfa syafawi. Karena ada perbedaan nanti, pernah kita bahas makna ikhfa itu tadi di sini nih. Nih, yang baru saja dihapus. Ya. Ikhfa di pertengah-tengah antara idgham sama idhar, ya enggak? Karena di sini ada ikhfa, ada idgham, ada idhar. Selalu ada tiga begitu. Ini namanya penamaan saja. Enggak usah dimaknai ini ikhfa maksudnya disamarkan. Ini namanya idgham. Ya, dimasukkan. Nanti ada namanya ini bukan idgham mimi, namanya idgham shagir. Nanti kita akan bahas pendalaman ini. Jadi penamaan ikhfa udah memang namanya ikhfa syafawi, enggak usah dirincikan. Ikhfa artinya apa? Samar, berarti bacanya disamarkan, enggak. Karena dia hanya sekedar penamaan, jadi bacanya apa? Langsung rapat dua bibir. Dan ini adalah menurut sanad riwayat bacaan. Jadi kalau ada misalkan imam atau mungkin ustadz menjelaskan cara baca ikhfa, silakan bawakan dalil. Jangan bilang kata buku. Bukunya buku apa yang ada referensi? Karena semuanya bisa mengarang buku. Terutama di Indonesia, gampang banget ngarang buku. Ya, gampang. Gak usah naruh referensi juga aman. Dijual belikan. Jadi kayak saya nih misalkan, kita punya pengajian, kita punya ta'lim, saya bikin buku sendiri, disebarluaskan secara internal. Mungkin tahun pertama masih di internal, tapi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, karena murid-muridnya sudah menyebar kemana-mana, betul nggak? Nah, jadi ini cetaknya udah dicetak bukunya, akhirnya dijual belikan, sehingga tidak ada yang namanya badan hukumnya, jadi bebas. Begitu banyak buku yang di Indonesia itu dijual bebas, ya, tanpa ada hukumnya, kayak gitu. Allah alam, ya. Jadi kalau buku karya otak manusia salah, kita harus kembalikan kepada sumbernya. Al-Quran. Boleh aja saya hafal 30 juz, saya menulis Al-Quran, terus saya tambah-tambah. Boleh nggak? Ya boleh aja. Namun prosedurnya benar apa enggak? Ya tidak, karena Al-Quran sudah genap segitu, 114 surah, kayak gitu. Udah, nggak bisa dirubah lagi, karena ada sumbernya, betul? Al-Quran sebanyak segitu. Begitupun suatu ilmu hadis kah itu, ilmu fikih kah? Ustaz, ilmu fikih gimana? Ada sumbernya? Naam, ada sumbernya. Ya, al-qawaidul fiqhiyah, faedah-faedah fikih, qawaid fikih dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh sembarangan orang ngomong. Tapi masalahnya sekarang faqad syai' yu'ti. Ketika dia nggak tahu apa-apa, dia malah memberi. Harusnya faqad syai' la yu'ti. Kalau kita nggak tahu apa-apa, kita nggak punya apa-apa, jangan mengasih. Karena apa yang kita kasih itu bisa jadi nanti akan ada keliru, ya, kekeliruan, akan ada yang namanya kesalahan, begitu ya. Nah, jadi kembalikan kepada sumbernya. Sumbernya mana? Nah, tadi, ya. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wasammihi syafwiyya lil
qurra'i. Beda dengan iqlab. Kalau iqlab apa? Wasalisul iqlabu 'indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Jadi ada kesamaran cara bacanya iqlab. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada yang nanya baca itu Ustaz, enggak rapat kalau ikhfa syafawi. Kalau iqlab bacanya apa? Boleh dua, boleh dirapatkan, boleh direnggangkan. Dan yang lebih kuat adalah merenggangkan baca. Begitu ya. Jadi baca Quran juga nggak boleh sembarangan. Mau seenaknya baca ya enggak boleh. Harus sesuai dengan apanya? Sumbernya. Sumbernya apa? Ya kitab apa? Kitab matan para ulama gitu. Yang bisa dihafalkan mungkin kalau kita agak susah, anak-anak yang kita hafalkan. Ini salah satu contohnya yang menghafalkan ini. Sedang menghafalkan, ada 2 anak yang sudah menghafalkan jauh. Ini saya bukan menginginkan nizam ya, salah satunya nizam. Ya, nah ini salah satu bentuk kita menjaga sumber ilmu. Jadi apa yang kita baca ada sumbernya. Kita jelaskan kepada anak-anak kita, didik, ya. Bukan hanya kelas 1 capek-capek dilesin matematika sampai apa? Orang tuanya harus memilih antara les atau ngaji. Kira-kira mana yang menang? Ngaji? Enggak. Yang menang apa? Les. Saya ngajar parenting, orang tua ada yang nanya, Pak Ustaz, anak saya les begini. Les apa Ibu? Les matematika sama bahasa Inggris. Kelas berapa? Kelas 2. Gimana Ustaz ya untuk memilih mana yang paling maksudnya harus dipilih, mengaji atau les? Ya saya bilang kalau anak kelas 2 belum penting belajar matematika. Ya, yang penting dia tahu ini 20.000, ini 2.000, ini 5.000. Ya, belanja permen 2.000 kembalinya 3.000 itu udah cukup. Nggak harus tahu pecahan, pembagian, bilangan desimal, nggak perlu tahu. Gitu ya. Jadi apa yang kita ajarkan, apa yang kita coba support anak kita, motivasi adalah untuk belajar. Belajar apa? Ngaji. Ya, bukan hanya belajar ngaji tok, hanya sekedar baca, tapi juga menghafalkan Quran, menghafalkan matan-matan ilmu terutama. Gitu ya Bapak ya. Jadi kembalikan kepada sumbernya. Baik, sekarang kita baca contohnya sama-sama. Insya Allah sama ya. Malahum yang pertama ya. Malahum bihi. Yuk. Malahum bihi. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Asabnahum bidunubihim. Asabnahum bidunubihim. Khasiru anfusahum bima kanu. Khasiru anfusahum bima kanu. Qad ji'tukum bibayyinah. Qad ji'tukum bibayyinah. Yad'una rabbahum bil ghadat bil
Bisa bacanya ini, hati-hati wawnya di sini hidup apa tidak? Mati. Ya. Yad'una rabbahum bil ghadah. Yad'una rabbahum bil ghadah. Ya, itu wawnya nggak hidup. Kalau wawnya hidup ada fathahnya. Fathah miring. Jadi alif dengan fathah miring. Itu alif ya, bukan fathah berdiri. Karena di di Rosem Usmani standar Saudi tidak ada yang namanya fathah berdiri. Wa hum bil akhirati kafirun. Wa hum bil akhirati kafirun. Nah, seperti ka, ya enggak? Ada fathah, di situ ada fathah, kemudian ada alif berdiri. Jadi nggak ada namanya fathah panjang. Kalau di Quran Indonesia ada yang namanya fathah berdiri. Contohnya di lafaz Allah, betul tidak? Ya, Allah lafaz ya fathahnya berdiri. Nanti kita akan lihat mushaf kita ya, Rosem Indonesia. Gitu ya. Jadi cara bacanya kalau nggak ada fathahnya tidak dibaca berarti wow. Allah a'lam. Dah, sekarang Qurannya dibuka. Sampai sahabat lahir. Sentek orang. Baru ya. Ya. Kita baca dari Innal abrara lafi na'im ayat kedua-dua. Innal abrara lafi. Yuk, sama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi kalau qiraah kita, kalau ada dua sukun, kemudian waqaf, ada e-nya. Mis. Wal ard. Fasal. Ada e. Misik. Ya. Cuma dia ada hamzahnya di ujung. Misik. Gitu. Ya, tapi bukan misik. Ke e. Ya. Khitamuhu misk. Ini salah satu nama parfum. Ya, ini bau surga. Dari tadi yang kita baca dari Innal abrara sampai ayat ke-29 itu 28 berkaitan tentang orang-orang yang ada di surga. Yuk, lanjut. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasul
salah ini. Hati-hati di surah Al-Mutaffifin. Siapa saja yang menghafalkan ini, lu-nya panjang. Wa ma ursilu alaihim lu. Hati-hati, panjang. Ini sering kelewat Pak Imam. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Ya, lu-nya hati-hati. Sering hilang. Dengerin aja kalau ada imam. Ada yang suka baca Al-Mutaffifin di sini? Ada. Aneh ya. Ada Pak. Coba. Dicoba. Yang udah hafal monggo. Pasti salah nih ursilunya ini. Silunya pendek. Ya, pendek banyak. Bagus. Panjang. Lanjut. Hati-hati jangan mantul. Yadhakun. Minan ya. Selanjutnya alal araiki yanzurun. Lanjut terakhir. Hal sub. Nah, di sini ada nabar. Nabar terjadi pada waw dan ya. Berikan naik suaranya, tapi jangan dimatikan. Jangan hal sub wibal, jangan hal sub wibal. Jadi ngalir dia, ngalir terus naik ke atas suaranya. Hal sub wibal, sama kayak iya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka jangan iyyaka na'budu wa itu dimatikan. Ngalir. Ya, ngalir. Lahnya ngalir, dia rokowa. Sama seperti waw. Alal araiki yanzurun. Hal suwibal kuf. Ya, ngalir. Sama-sama hal suwibal. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Yuk dibaca. Hal suwibal. Suwi. Lama. Suwi. Oke. Hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun Coba hal suwibal. Hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Nyonya. Semoga Allah sempurnakan. Hati-hati panjang pendeknya. Stabil. Makanu yaf'alun. Semoga Allah sempurnakan. Selanjutnya baca Al-Infitar. Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u. Tarik. Nah, itu ini. Siapkan huruf yang mau diucapin. Ya
dan nur Nah, begitu. Jadi ditarik lagi, persiapkan. Kalau dia maju terus jadi po, nanti po. Barakallahu fiik. Selanjutnya, wa idal kawakibum tarik lagi. wa idal kawakibum tasarat Bagus, begitu. Selanjutnya, semoga sekali lagi, Basalihin wa idal kubur. Lanjut lagi, wa idal kubur. Ya, ainnya hati-hati ditarik lagi ya. Wa idal kuburu bu'thirat. Baik, bagus. Selanjutnya, Allah alimat. alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, baik. Selanjutnya, bagus. Ya Oh, panjang itu. Ada baris alis. Ya ayyuhal insanu ma Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, bagus. Lumayan lancar. Lanjut, Mbak. Barakallahu fiik. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Bagus. Kamusnya hati-hati ya. Jangan fa'ada terlalu lepas. Fa'adalak, la fa'adalak. Ya. Allah bagus. Selanjutnya. Oh, falakna. Sekali lagi. Jangan ayyi. Dia naber. Fi ayyi. Tengah lidahnya kan nyentuh ke langit-langit atas. Fi ayyi. Bagus. Itu ya. Naikin ya. Ayyi. Kalau dia wow tadi maju bibirnya. Suwiba kuwa naber namanya. Selanjutnya. Kalla bal tu'adzibuna bid-din. Hati-hati ini isma raum ya. Ini lengkap nih surahnya nih. Ya. Bagus. Satu lagi Pak Budi. Wa inna bagus. Lanjut. Ya, satu lagi. Bagus. Sekarang kita baca bareng-bareng semua ya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmad din
linaf. Ya, sekali lagi 1 2 3 yauma. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an Ya. wal amru yawma idzin lillah. Iya, alhamdulillah. Udah sampai sini, besok kita lanjutkan takwil. Coba kita baca bareng-bareng, dibuka surah Ad-Duha. Jangan duha, wa. Ya. Wa duha. Pinggir lidahnya taruh di gusi. Ya. Coba ya. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan Sekali lagi. Dhallan. Ya, sekali lagi. 1 2 3. wa wajadaka dhallan wa wajadaka 'ailan fa'ammal yatima fala taqhar Bagus. wa ammas sa'ila fala tanhar. Biasakan setelah panjang tekan. Ya. Wa ammas sa'ila fala. Itu. 1 2 3. Wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Iya, hati-hati. Anharnya jangan anhar. Hom. Lidahnya aja. Nah, lidahnya ke belakang gusi. Anhar. Har. Ha. Har. Ya. Jadi mulutnya nggak usah. Anhar. Har. Salah. Ya. Sekali lagi coba yuk. Wa ammal yatima. Wa ammas sa'ila. Begitu bagus. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini itu. Ainnya taruh di atas zakun. Ini. Nah, naikin ke atas. Ini. Jangan ditekan ke bawah, tapi naikin. Ini. Ini. Ay. Kalau neken ke bawah nanti jadinya hamzah. Bini, 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 bini. Ya, tekan ke atas.
sifat yang tidak min tilawat. Kan ada hamas jahar toh. Kan kol-kolan enggak ada. Ya toh. Kemudian akasyul istiqolah lin kirab. Nah, nanti di rumah sering-sering baca Al-Qur'annya, difokuskan pada dengung-dengungnya ya. Jadi alhamdulillah terdengar kalau bareng-bareng sudah mulai stabil ya. Di dengungnya, di ikfa'nya, idghamnya, iklab gitu ya. Ditahan. Tahannya yang lama. Kalau belum lama berarti salah. Ya. Tahannya yang lama tuh udah berasa lama. Inna kalau inna lo ya, karena membiasakan bacaannya juga ritmenya sedang atau lambat, jangan cepat-cepat, kecuali mungkin kita merojaah atau biasanya imam. Pak Ustadz, imam baiknya pakai cepat apa lambat apa sedang? Ya sebaiknya sedang saja ya, namanya tadwir. Kalau mau lambat juga nggak apa-apa. Kalau cepat ya biasanya digunakan waktu tarawih ya, biar nggak terlalu panjang. Tapi sebenarnya kalau bisa ya nggak usah, karena sering kepleset biasanya kalau cepat bacanya ya. Kadar matnya semuanya kan, kita kalau mau sholat sempurna kan, imanan wahtisaban. Arti iman itu apa? Keyakinan tentang ganjaran pahala. Ihtisab itu mengharapkan lebih dari pahala ya, maka otomatis harus ikhlas. Jangan datang ke masjid ya tujuannya pengen cepet-cepet, yang penting banyaknya. Kualitas apa kuantitas yang dicari? Harusnya kualitas, bukan kuantitas. Begitupun baca Al-Quran, tidak usah cepet-cepet. Sehari satu halaman, sempetin ya. Satu hari satu halaman. Afdhalul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang dicintai Allah dan yang paling utama adalah apa? Adwamuha, yang senantiasa dibaca, senantiasa dilaksanakan, dilakukan walaupun sedikit. Ustaz nggak bisa, ya wes. Tapi jangan Al-Fatihah tiap hari, itu udah pasti 17 kali dalam sholat. Maksudnya baca Al-Baqarah, Al-Imran. Udah ada di sini yang khatam setelah bulan Ramadan. Udah ya? Harusnya udah. Kalau sehari satu halaman. Hah? Dikit satu halaman. Nanti dikuatkan lagi ya. Biasakan sehari satu halaman atau enggak setiap habis sholat satu halaman. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah ilmu kita. Setiap pekannya ada pelajaran yang diambil dan itu yang harus dilaksanakan. Setelah adab, ilmu, kemudian amal. Barakallahu fikum jami'an. Nasallallahu ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.